Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera selalu bagi kita semua. Puji Tuhan, pada hari ini kita semua masih dalam kondisi sehat karena anugerah dan pemeliharaannya. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan tim fasilitator Project 2 yang terdiri dari 8 guru dari 5 mapel, yaitu Sosiologi, Geografi, TIK, Bahasa Indonesia, dan Biologi. Saya, selaku Ketua Tim Project 2, DRA Anita Notonegoro MPD, Mapel, Sosiologi, dan PAK. Bapak Dr. Andes Mulyono dari Mapel Geografi. Ibu Putri Yakti SPD dari Mapel Geografi. Bapak Heri Sutrisno MKom dari Mapel TIK. Bapak Edi S. Elsamah Eskom dari Mapel TIK. Ibu Dr. Anda Siti Aisyaheni MPD dari Mapel Bahasa Indonesia. Ibu Salsa Sabita SPD dari Mapel Bahasa Indonesia. Ibu Alimah SSI dari Mapel Biologi. Pada kesempatan pertemuan pertama pada rapat pertama pada Rabu 25 Agustus 2021, kami mencoba merundingkan apa yang akan diteliti dan dipraktekkan dalam Project 2. Usulan muncul dari Bapak Mulyono mengenai Kota Pekalongan yang mengalami penurunan tanah. Dulu bencana banjir di Pekalongan 5 tahunan. Namun, dewasa ini banjir semakin sering terjadi. Dari hasil riset yang dilakukan Kepala Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung, Bapak Hendri Andreas dan tim menemukan bahwa ada 112 kota dan kabupaten di pesisir Indonesia yang mengalami penurunan muka tanah. Dari jumlah tersebut, yang terparah ada di Kota Pekalongan. Dalam hasil studinya, penurunan muka tanah di Pekalongan mencapai 15 cm per tahun. Bahkan di beberapa spot mencapai 20 cm per tahun. Kemudian, pada pertemuan atau rapat-rapat berikutnya, kami mulai membahas teknis pelaksanaan Project 2. Dan pada Rabu 13 Oktober 2021, bersama peserta didik kami, tim Semaga TV, kami merencanakan membuat video sosialisasi Project 2. Lalu, kami sepakati bersama bahwa judul Project 2 adalah Biopori sebagai solusi alternatif resapan air tanah. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk pembuatan biopori adalah 1. Alat bor tanah, 2. Alat bor listrik, 3. Pipa PVC 4 inch, 4. Jok pipa 4 inch, 5. Lem pipa paralon. Alat dan bahan untuk pembuatan sumur resapan adalah 1. Batu besar, 2. Batu kerikil, 3. Pasir, 4. Semen, 5. Kluwung yang berjumlah 3 buah. Kami membuat video sosialisasi pada hari Kamis 14 Oktober 2021 bersama tim Semaga TV.
Lalu video sosialisasi Project 2 mulai kami bagikan kepada peserta didik 10.1 sampai dengan 10.7 pada Minggu 24 Oktober 2021. Pada Rabu 27 Oktober 2021 merupakan deadline pengumpulan nama-nama kelompok pada tiap-tiap kelas. Kami bagi setiap kelas menjadi 4 kelompok dengan masing-masing terdiri dari 9 anak. Total seluruhnya ada 7 kelas dengan 28 kelompok, 3 kelompok yang memilih praktek pembuatan sumur resapan, dan 25 kelompok yang memilih praktek penanaman biopori. Sosialisasi dan praktek penanaman biopori dan pembuatan sumur resapan dilaksanakan pada hari Senin 13 Desember 2021. Kami bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama 10.1, 10.2, 10.5 pada pukul 7 sampai 11. Dan sesi kedua 10.3 dan 10.4 pada pukul 11 sampai pukul 3 sore. Dan Selasa 14 Desember 2021, kami mulai pada pukul 7 sampai 11, kelompok biopori, yaitu 10.6 dan 10.7, kelompok sumur resapan, 10.1, 10.3, dan 10.6. Total keseluruhan ada 7 kelas, dimulai dari 10.1 sampai dengan 10.7. Pada hari Senin 13 Desember 2021, pada sesi 1 kami melakukan sosialisasi dan membagikan alat dan bahan. Lalu anak-anak mempraktekannya. Begitu juga pada sesi 2, dimulai dengan sosialisasi terlebih dahulu dan langsung mempraktekkan penanaman biopori di sekolah. Setiap kelompok berusaha mempraktekkan 1 pipa biopori untuk ditanamkan di sekolah. Pada hari Selasa, 14 Desember 2021, kami melakukan sosialisasi dan membagikan alat dan bahan. Lalu, anak-anak mempraktekkannya. Pada hari ini kami mengagendakan 2 kegiatan, yaitu praktek pembuatan sumur resapan bagi kelas 10.1, 10.3, dan 10.6, dan juga praktek penanaman biopori di sekolah bagi peserta didik kelas 10.6 dan 10.7. Ini merupakan sebagian foto-foto hasil praktek penanaman biopori di tempat tinggal peserta didik kelas 10.1 yang dilakukan setelah proses sosialisasi pada Senin Selasa 13-14 Desember 2021. Lalu peserta didik kami beri tenggang waktu mulai hari Rabu 15 Desember sampai dengan Minggu 19 Desember 2021. Ini merupakan sebagian foto-foto hasil praktek penanaman biopori di tempat tinggal peserta didik kelas 10.2 yang dilakukan setelah proses sosialisasi pada hari Senin Selasa 13-14 Desember 2021. Lalu peserta didik kami beri tenggang waktu mulai hari Rabu 15 Desember sampai dengan Minggu 19 Desember 2021. Dan ini merupakan sebagian foto-foto hasil praktek penanaman biopori di tempat tinggal peserta didik kelas 10.3 yang dilakukan setelah proses sosialisasi. Kami beri tenggang waktu mulai hari Rabu 15 Desember sampai dengan Minggu 19 Desember 2021. Ini juga merupakan foto-foto hasil praktek penanaman biopori di tempat tinggal peserta didik kelas 10.4 yang dilakukan pada hari Rabu 15 Desember sampai dengan Minggu 19 Desember 2021.
Ini merupakan foto hasil praktek penanaman biopori di tempat tinggal peserta didik kelas 10-5 yang juga dilakukan pada 15 sampai 19 Desember 2021. Ini merupakan sebagian foto-foto hasil praktek penanaman biopori di tempat tinggal peserta didik kelas 10-6 yang juga dilakukan pada tanggal 15 sampai 19 Desember 2021. Ini merupakan sebagian foto-foto hasil praktek penanaman biopori di tempat tinggal peserta didik kelas 10-7 yang juga dilakukan mulai hari Rabu 15 Desember sampai dengan Minggu 19 Desember 2021. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kami rangkum dari lembar refleksi yang telah diisi oleh peserta didik bahwa 1. Kegiatan Project 2 diikuti oleh seluruh peserta didik kelas 10 sebanyak 252 anak. 2. Kegiatan Project 2 sangat menyenangkan dan peserta didik mendapatkan pengetahuan baru mengenai fungsi dan manfaat biopori dan sumur resapan bagi solusi penanganan banjir di Kota Pekalongan. 3. Untuk pemeliharaan biopori sebagai rencana tindak lanjut ke depannya sepertinya masih mengalami kendala karena kesibukan peserta didik kami dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Saran yang telah kami sampaikan adalah bahwa praktek pembuatan biopori di pekarangan rumah tinggal mereka jauh lebih bermanfaat daripada dilakukan di kebun-kebun atau taman yang jauh dari tempat tinggal mereka. Karena dengan demikian biopori dapat dipelihara dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah hasil video YouTube dari seluruh peserta didik kelas 10-1 sampai dengan 10-3. Setiap kelompok membuat video dan menguploadnya di YouTube. Ini merupakan hasil video YouTube dari seluruh peserta didik kelas 10-4 sampai dengan 10-7. Setiap kelompok membuat video dan menguploadnya di YouTube. Demikianlah yang dapat kami presentasikan mengenai pelaksanaan Project 2 SMA Negeri 3 Pekalongan mulai dari pertemuan atau rapat awal sampai dengan hasil akhir pelaksanaan praktek penanaman biopori maupun sumur resapan yang telah diupload di YouTube oleh tiap-tiap kelompok baik dari kelas 10-1 sampai dengan 10-7. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.